Oke, admit. Admit nih ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir di acara webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Aditya Prayoga. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Nah, untuk sekedar informasi teman-teman bahwa acara webinar kali ini merupakan program proyek sosial dari Paragon Stewardship. Jadi, saya dan dua rekan saya merupakan garanti dari Paragon Stewardship. Nah, di sana kita diberikan tugas untuk membuat proyek sosial dan kami memilih untuk membuat webinar pada siang hari ini. Nah, webinar pada siang hari ini merupakan tema yaitu Life After Campus, teman-teman. Jadi kehidupan di itu. Nah, kita sebagai mahasiswa sering merasa kebingungan tentang kehidupan. Nah, untuk menjawab semua kebingungan kita tersebut, ini kita menghadirkan pembicara yang luar biasa, teman-teman, yang sudah berpengalaman. Nah, kita akan tampilkan CV dari pembicara kita pada siang hari ini. Bisa dilihat teman-teman di layarnya. Jadi pembicara kita kali ini merupakan Kak Fadlan Muzaki. Beliau lahir di Jakarta 4 Desember 1990. Untuk pendidikannya, beliau mengambil gelar sarjana hubungan internasional di Universitas Nasional Indonesia. Kemudian mengambil gelar master yaitu di administrasi publik dan hubungan internasional di Yang University. Dan yang terakhir, beliau telah mengambil gelar PhD di politik internasional Fudan University China. Nah, untuk pengalaman organisasi, Kak Fadlan ini pengalamannya banyak banget, teman-teman. Nah, dan yang terakhir, beliau saat ini merupakan koordinator PPI Dunia, yang dimana PPI itu merupakan Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di dunia. Nah, Kak Fadlan ini sebagai koordinatornya, teman-teman. Untuk prestasi dan penghargaannya, banyak sekali penghargaan yang telah dicapai oleh Kak Fadlan. Beliau pernah menjadi mahasiswa internasional terbaik pada program hubungan internasional di Zhejiang University. Beliau juga menjadi pembicara terbaik kalangan mahasiswa dalam konferensi internasional di Virginia International University. Lalu dan saat ini
Beliau pernah Ya. menerima beasiswa S3 di Tiongkok dari Kemenristek Hmm. Dikti dan pemerintah Tiongkok pada tahun 2019. Nah, itu profil dari pembicara kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara webinar kali ini, saya ingin menginformasikan bahwa nanti akan ada rules yang akan disampaikan melalui kolom chat dari panitia. Nanti teman-teman bisa mengisi form untuk keperluan sertifikat. Nah, webinar kali ini merupakan webinar interaktif, teman-teman. Jadi, jika teman-teman mempunyai pertanyaan di tengah jalannya acara kali ini, teman-teman cukup menggunakan fitur raise hand, dan lalu nanti saya akan mempersilahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara kita pada kali ini. Nah, baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu nih, sharing session yang ditunggu-tunggu kepada Kak Fadlan, saya persilakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia. Terima kasih moderator udah kasih perkenalan. Saya nggak expect kalau misalkan CV saya ternyata ditampilkan begitu semua, jadi berat nih. Mungkin kan kalau misalkan sudah ditunjukin semua jadi wah gila, banyak banget. Jadi saya agak berat, dan ekspektasinya mungkin dari teman-teman begitu tinggi ya setelah diperkenalkan tadi sama moderator. Tapi anyway, semoga teman-teman tidak berharap begitu banyak, karena kenapa, forum di sini adalah forum diskusi dan saya cuma mau berdiskusi atau sharing informasi dan pengalaman sebenarnya setelah kampus itu seperti apa dan bagaimana sih. Sebenarnya sebelumnya saya sudah berdiskusi sama teman-teman Grantee yang mengadakan kegiatan pada siang hari ini. Sebenarnya saya ingin menampilkan slide, tapi karena satu dan lain hal, jadi mungkin saya tampilkan slide singkat saja. Perkenalkan kembali, saya Fadlan Muzaki, sekarang sedang menjabat sebagai koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia, dan kebetulan juga lagi dapat amanah nih sebagai konsultan di Paragon. Jadi ini juga sebuah sebuah penghargaan khusus bagi saya, karena sebagai koordinator PPI Dunia juga saya bisa berkesempatan cari ilmu dan sharing sama teman-teman di Paragon sebagai konsultan khusus di di bagian HR-nya, Human Resources, dan di bagian communication, internal communication. Oke. Perkenalan dari saya singkat, karena tadi sudah diterangkan cukup banyak oleh moderator. Mungkin saya langsung ke, ini bukan visi ya maksudnya ya. Jadi hal yang mau disampaikan hari ini, saya dikasih clue, ada beberapa, mungkin nanti di luar dari ini juga ada beberapa, tapi saya tidak mau kasih kesempatan, atau saya tidak mau menerangkan ini secara slide, terus terangkan secara teori, dan segala macam. Teman-teman bisa gampang dan bisa sangat mudah teman-teman cari di Google. Misalkan life after university, kehidupan setelah kuliah, kehidupan setelah universitas. Itu teman-teman dapat temukan banyak banget di Google. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah dapat resource segitu banyak, buat apa saya kayak misalkan terangkan lagi kan, teman-teman tinggal cari, terus teman-teman tinggal belajar bagaimana. Nah, justru saya sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya kayaknya kita lebih baik sharing, makanya tadi moderator bilang kalau misalkan ada yang mau interupsi di tengah-tengah atau mau ada yang bertanya, silakan banget. Jadi kita sistemnya tanya jawab, sharing, dan segala macam, tidak seperti perkuliahan yang ya kita sudah 6 bulan terakhir, teman-teman sudah 6 bulan terakhir berkuliah, ketemu sama sharing session seperti ini, terus dihadapkan dengan hal-hal seperti perkuliahan lagi, pastikan akan membosankan ya, bisa dibilang akan membosankan. Jadi kita hari ini atau siang ini kita coba sharing-sharing aja. Sebelum saya mau
mendiskusikan mengenai makna bekerja atau tujuan bekerja dan clue-clue atau poin-poin yang ada di sini, sebenarnya saya ingin coba survei dulu sih. Survei pertama, mungkin saya coba tanya beberapa orang di sini biar bisa lebih interaktif kita. Kira-kira apa sih tujuan kalian setelah kuliah dan cita-cita ke depan kalian setelah kuliah? Saya random ya, tunjuk di sini ya. Mungkin Syafitri Harahap. Ya, setelah kuliah mau kemana sih? Bisa atau mau ngapain? Kalau saya sih pribadi rencananya pengen lanjut S2 di luar negeri, pengen nyari beasiswa. Oke. Sekarang semester berapa? Sekarang masuk semester 5. Oke, masih punya waktu ya. Thank you. Kalau tujuan ke depannya mau jadi apa, Syafitri? Pengen jadi businesswoman. Oke, businesswoman. Good, thank you. Nofri Haji Pamungkas. Selanjutnya mungkin saya tanya dulu, mau setelah kuliah mau ngapain sih? Ada Nofri Haji Pamungkas? Ya, halo. Iya. Oke. Kalau dari saya, kemungkinan bakalan langsung kerja di kementerian. Oke. Berarti udah mulai incer-incer ya di kementerian apa mau dari sekarang gitu ya? Ya, sudah. Di kementerian apa jadi kalau boleh tahu? Oke, mungkin di Kementerian Perdagangan. Oke, Mendak ya. Siapa selanjutnya? Thank you. Anissa Maulidina. Anissa. Ada Anissa Maulidina? Atau Emilia Safitri? Setelah kuliah mau ngapain? Saya ngambil satu lagi deh. Atau Hanisa Dwintari deh. Ada Hanisa Dwintari? Ada, Kak. Setelah ini mau ngapain? Setelah ini kalau misalnya aku pengen cari kerja dulu. Tapi kalau misalnya diizinin buat ada rezeki untuk kuliah lagi, bakalan lanjut S2. Oke. Oke, thank you teman-teman atas jawabannya. Saya coba akan gimana? Saya jadi stuck nih. Saya coba akan mulai dari sharing saya dulu ya. Mungkin teman-teman di sini beruntung dapat tempat kuliah yang bagus seperti sekarang ini, dapat tempat kuliah yang di-recognize secara internasional, terus juga ada beberapa alumni dari kalian, terus ada kegiatan seperti ini yang sebenarnya bisa menginspirasi dari teman-teman sekalian. Nah, hal itu sangat berbanding terbalik jika dibandingkan dengan saya pada saat dulu saya kuliah. Saya tidak banyak referensi dulu, karena kenapa? Alumni saya ketika saya kuliah itu, alumni saya walaupun saya hubungan internasional, alumni saya setelah kuliah ngapain sih? Sebelum lulus ada yang sudah nikah, ada yang setelah lulus menikah, ada yang jadi banker, atau ada yang jadi wartawan. The most successful yang kayak kita udah ngelihatnya dia, wah keren banget itu menjadi wartawan atau menjadi jurnalis. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa jadi jurnalis itu tidak keren. Jadi jurnalis itu keren. Banyak kok pemimpin-pemimpin di dunia itu yang awal karirnya itu dari jurnalis. Tapi saya tidak punya banyak referensi seperti misalkan kerja di Deplu, kerja di kementerian, Kemendak tadi yang seperti dijelaskan. Karena kenapa tidak banyak referensi atau tidak banyak inspirasi dari para alumni saya gitu. Walaupun pergaulan saya dibilang sudah cukup luas di kampus. Alhasil saya tidak puas dan saya bergaul di luar kampus, maksudnya ikut komunitas, organisasi, dan lain semacamnya.
Dari sana saya mulai mendapati bahwasanya banyak banget referensi-referensi sehingga saya bisa memilih atau menentukan masa depan saya, khususnya setelah saya lulus kuliah nanti. Nah, ada pertanyaan sebenarnya yang sangat membingungkan atau bikin kita sekalian bimbang. Sebenarnya kuliah dulu, setelah lulus kuliah, mau kuliah, langsung kuliah S2, atau nyari kerja dulu, nyari pengalaman dulu. Nah, di sini kan banyak orang-orang yang kayak, sebenarnya kuliah dulu atau gimana ya? Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke kita semua, atau kembali lagi ke pola atau goal setting yang teman-teman susun ke depannya. Kenapa saya bilang seperti ini? Pertama, ada orang yang misalkan mau jadi practitioner. Kayak misalkan tadi, saya lupa tadi siapa yang mau jadi businesswoman in the future, and then she plans to have study abroad experience after graduated from bachelor university, right? Itu apakah itu menjadi sebuah masalah atau apakah itu menjadi sebuah pertimbangan yang memang sudah dipertimbangkan dengan sangat matang? It depends on your purpose, it depends on how you prepare yourself, and it depends on how you are doing when you get what you want. Kenapa saya bilang seperti itu? Your purpose, misalkan tadi kita ambil contoh mau menjadi a businesswoman. Apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh seorang pebisnis itu? Ada yang bisa jawab nggak? Atau tadi siapa yang jawab businesswoman? Saya lupa tadi namanya. Halo? Siapa tadi? Syafitri. Syafitri bukan? Iya, Kak. When you want to be a businesswoman, seorang pebisnis ke depannya, kira-kira hal apa sih yang paling mendasar yang perlu kamu siapkan? Kalau menurut saya sih mental dan pengetahuan ya, Kak. Karena di dunia bisnis kan sesungguhnya itu nggak segampang yang difikirkan ya. Harus siap secara lahir dan batin. Jadi benar-benar harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Selain mental dan pengetahuan, kira-kira apa lagi? Pengalaman. Pengalaman, and then the most fundamental one. Apa ya? Mungkin modal, kapital. Iya. Itu termasuk fundamental nggak dalam berbisnis? Iya. Oke. Jadi dalam berbisnis, terima kasih Syafitri, nanti kita lanjut lagi diskusinya. Dalam berbisnis, selain tadi sudah dibilang sama Syafitri Harahap, bahwasanya harus ada mental, pengetahuan, terus juga harus ada pengalaman, dan juga harus ada modal. Yang saya mau tekankan di sini adalah keempat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Syafitri Harahap. Lalu, untuk mendapatkan pengalaman, modal, pengetahuan, dan pengetahuan, pengalaman, modal, dan mental, apakah kita perlu studi di luar negeri untuk itu? Nah, jadi bimbang kan nih? Wah, untuk menjadi seorang bisnis yang kita lihat, banyak ternyata pebisnis sukses, mereka malah justru tidak lulus kuliahnya, atau bahkan tidak berkuliah tinggi-tinggi. Maksudnya kita lihat Jack Ma, kita lihat Bill Gates, kita lihat Steve Jobs, kita lihat siapa pendiri KFC, dan kita lihat pebisnis yang lainnya yang kebanyakan di antara mereka ternyata tidak kuliah tinggi-tinggi, gitu. Karena semakin kuliah tinggi, semakin terlena dengan ilmu pengetahuan, dan mereka tidak dapat menemukan atau tidak dapat menghadapi keadaan nyata sebenarnya yang ada di masyarakat. Nah, jadi intinya benar atau tidak untuk kuliah di luar negeri jika ingin menjadi businessman? Jawaban saya adalah benar. Kenapa? Karena itu depends on apa yang diharapkan atau apa yang di setting atau di plan atau direncanakan oleh Syafitri itu sendiri. Pertama, ketika memang sudah tujuannya ke depan untuk memulai bisnis, oleh karena itu disarankan oleh saya mendapatkan 4 kuliah yang penuh dengan praktek, sehingga pengalaman,
pengalaman didapat, pengetahuan juga didapat dari kuliahnya, pengalaman juga didapat karena banyak praktek, dan juga mental kita terlatih dari banyak praktek tersebut. Nah, jadi apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus kalian lakukan setelah kuliah nanti itu sebenarnya it depends on you. Mau ada yang bekerja, mau ada yang berkuliah, mau ada yang mungkin menikah dulu. Asalkan memang kalian sudah membuat goal setting kalian ke depan seperti apa dan bagaimana, itu pasti bisa diperkuat. Nah, kembali lagi, Kak, apa sih enaknya, saya coba bahas satu-satu ya, apa sih enaknya bekerja dulu sebelum kita berkuliah? Jadi mau lulus, terus kita bekerja dulu, setelah itu kita baru berkuliah. Enaknya kalau misalkan kita bekerja dulu, pertama mental kita akan terlatih, apalagi teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri. Mental kalian akan terlatih, maksudnya mental kalian akan terlatih bagaimana? Kalian kuliah dari SD, SMP, SMA, itu mendapatkan pelatihan atau mendapatkan instruksi yang sama dari guru kalian di kelas. Ketika kalian masuk kuliah, kalian bertemu orang yang homogen. Kenapa saya bilang homogen? Karena tipikal pemikiran mereka adalah sama seperti tipikal pemikiran kalian. Tapi ketika kalian bekerja, kalian akan menemukan orang-orang yang tidak memiliki perspektif atau tipe pemikiran yang sama dengan kalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau di tempat perkuliahan, misalkan yang jurusan akuntansi, yang jurusan biologi, mereka dalam sekelas akan mendapatkan orang-orang yang berpikir seperti itu juga. The way of thinking-nya. Tapi ketika kalian bekerja, misalkan kalian di bagian finance, kalian akan bertemu yang bagian hukum, kalian bertemu yang bagian teknik, kalian akan bertemu di bagian ini, itu, segala macam. Alhasil, kalian akan dibina mentalnya, akan ditempa mentalnya untuk menghadapi atau untuk terbiasa menghadapi berbagai macam perspektif. Sehingga ketika kalian ke luar negeri, kalian tidak kaget. Karena kenapa? Mungkin kalau misalkan di sini kita lihat ada orang yang muslim, ada wanita, sholat, nggak pakai mukena, wah langsung dibilang kan kafir, apa segala macam. Karena kenapa? Mental untuk menghadapi perbedaan pandangan dan perbedaan perspektif itu belum begitu kental dan belum begitu matang. Ketika keluar negeri, tidak dapat, atau kalian tidak pungkiri, atau itu tidak bisa dihindari. Mungkin saja kalian akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Kalian akan menemukan orang-orang yang mungkin bilang Buddhis atau dari agama Konghucu, tapi mereka menggunakan jilbab dan lain semacamnya. Itu pasti ditemui, dan berbagai macam perspektif sampai ke fundamental, hal-hal fundamental itu pasti akan kalian temui. Dan ketika kalian bekerja dulu, karena itu sudah dilatih dari hal-hal perbedaan pendapat yang kecil-kecil di lingkungan pekerjaan, ketika kalian keluar, kalian tidak begitu kaget. Itu keuntungannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama, kalian pasti juga akan menghabiskan waktu dulu. Tapi menurut saya, selama-lamanya waktu untuk mencari pengalaman, itu adalah hal yang sangat berharga, dan tidak ada hal yang menurut saya wasting time selama pengalaman itu menjadi pembelajaran untuk kalian. Gitu. Jadi, karena biasanya dari S1 kalian ingin ke master, bekerja dulu, dan bekerja itu sebenarnya untuk membuat kalian master terhadap sesuatu hal, setelah itu baru bekerja. Itu kondisinya ketika kalian kuliah, terus mau bekerja dulu, setelah itu baru kuliah. Nah, bagaimana dengan yang kuliah, lulus S1, setelah itu mau kuliah lagi, S2. Nah, saya coba berikan dua pandangan. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya seperti sebelumnya. Sisi positifnya apa? Pertama, kalian akan hemat secara umur kalian. Misalkan baru lulus umur 20 atau 21, kalian S2 di luar 1 tahun atau 2 tahun, 22 tahun atau 23 tahun, kalian sudah dapat gelar S2, sudah penuh, sudah sudah komplit lah istilahnya, ilmu basic kalian punya, ilmu bachelor kalian punya, ilmu masternya kalian punya, tinggal terjun ke lapangan pekerjaan. Selain itu, apakah kuliah S2 di luar negeri atau kuliah terlebih dahulu dibandingkan bekerja terlebih dahulu itu juga akan tidak akan melatih mental kalian. Kalian akan terlatih mentalnya, tapi kalian mungkin akan lebih kaget. Tapi masalah terlatih atau tidak terlatih, teman-teman juga akan terlatih mentalnya ketika kalian kuliah keluar negeri atau kuliah S2 langsung. Dan satu hal yang perlu teman-teman pelajari dan teman-teman lihat perbedaannya, ketika teman-teman berkuliah keluar negeri atau teman-teman kuliah di dalam negeri sekalipun untuk S2, sebenarnya teman-teman bukan semata-mata ingin mencari ilmu pengetahuan saja.
Itu yang harus ditekankan. Kenapa? Karena untuk sekolah master itu, kalian sudah dianggap sebagai seorang master, dan kalian harus pintar membangun networking atau membangun jejaring dari perkuliahan S2 tersebut. Karena kenapa? Salah satu syarat untuk menjadi sukses adalah banyaknya atau luasnya networking. Jadi, itu yang harus diterapkan, dan ketika kalian ngambil S2 dulu, memang itu lebih singkat, tapi ada satu kekurangannya. Kekurangannya ketika kalian sudah S2, S1, S2, kalian belum pernah merasakan bekerja, yang ada kalian akan merasa meninggi. Kenapa merasa meninggi? Oh, gua kan sudah S2, gaji gua harus segini, fasilitas yang gue dapat dari tempat kerja harus begini dan begitu, gitu. Biasanya, sudah S2 terlebih dahulu sebelum bekerja, itu akan lebih meninggi dibandingkan orang yang bekerja terlebih dahulu. Jadi jika teman-teman keputusannya itu, harus teman-teman kontrol mengenai bagaimana humble-nya kalian, bagaimana down to earth-nya kalian ketika kalian menghadapi lapangan pekerjaan setelah lulus S2 nanti. Itu hal kedua. Ada kondisi ketiga. Ada yang mungkin mau take a break dulu setelah kuliah, capek dari SD sampai kuliah belajar, terus mau ngambil setahun break. Terus ada juga yang mau menikah terlebih dahulu, mencari pasangan, dan lain semacamnya. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwasanya kalian lulus kuliah nanti itu bukan sebuah akhir dari perjalanan karir kalian atau akhir dari perjalanan pembelajaran kalian. That's the beginning. That's the very, very start of doing something in the real world, menurut saya. Karena kenapa kalian sudah belajar teori dari kelas 1 sampai SMA, sampai kuliah, dan kalian baru belajar hal yang benar-benar penting, yang benar-benar fundamental bagi hidup kalian itu setelah kalian lulus kuliah. Karena itu adalah praktek yang benar-benar real dan teman-teman bisa rasakan dampaknya. Baik itu bagi finansial ataupun bagi orang sekitar. Jadi, apakah menikah atau apakah take a break setelah kuliah itu, setelah lulus S1 itu adalah sebuah hal yang salah? Jika saya dapat simpulkan, itu sebenarnya tidak sebuah hal yang salah juga, asalkan hal tersebut diisi dengan cara-cara yang produktif. Misalkan take a break, dia mengamati selama setahun atau selama beberapa bulan dia mengamati, oh ternyata saya masih kurang di sini, oh ternyata saya harus improve skill di sini, oh ternyata saya harus begini, ternyata saya harus begitu, dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya harus teman-teman pahami dan teman-teman ambil goals-nya dimulai dari sekarang, jangan nunggu lulusnya, seperti itu. Nah, ketika misalkan teman-teman sudah putuskan teman-teman ingin bekerja, ada lagi pertanyaan ke saya atau ada lagi hal yang mengendap di dalam pikiran saya, bekerja baiknya itu di PNS atau di swasta ya? It depends on you. Tapi keadaan yang teman-teman ketahui sekarang ini biasanya kan di PNS kerjanya akan monoton, hal yang begitu-begitu saja, dan semacamnya. Tapi itu kembali lagi, kalian harus mengenal diri kalian seperti apa dan bagaimana. Karena kenapa? Jika kalian hanya ingin bekerja yang monoton, tapi ternyata tipikal dari kalian itu bukan tipikal orang yang bekerja monoton, please dihindari. Kalau misalkan tadi ada yang jawab mau bekerja di Kemendak, terus saya bilang, oh, oke, Kemendak. Mungkin tidak, mungkin yang tadi menjawab, saya agak lupa tadi siapa namanya, memiliki ketahanan mental yang cukup untuk melakukan hal-hal yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, apakah itu salah? Tidak, sangat tidak salah. Mungkin ke depannya atau tujuan ke depannya ingin berkontribusi untuk negara, menjadi abdi negara dengan cara masuk ke PNS. Dan perlu kita ketahui bahwasanya PNS seperti sekarang ini sangat jauh-jauh berbeda dibandingkan PNS sebelumnya. Sehingga ada kemungkinan bagi kalian untuk meniti karir, lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih adaptif ketika masuk ke PNS. Nah, apa perbedaannya dengan kalian bekerja selain PNS misalkan? Perlu diketahui, gaji PNS, basic salary untuk PNS bisa kita takar ya. Oh, golongan C3 misalkan golongan A, golongan B, gajinya misalkan kalau S1 baru lulus, oh gajinya sekitar 4 jutaan sekian, itu gaji pokok. Sudah pasti segitu. Dimanapun, enggak dimanapun juga, tapi kalau misalkan tingkat kementerian, dia pasti segitu.
Tapi ketika kalian kuliah, ketika kalian kerja di swasta, who knows, mungkin lulusan S1 bisa bergaji 10 juta atau 20 juta atau mungkin ada yang di bawah 4 juta rupiah. Nah, ketika kalian di swasta, yang diukur bukanlah kalian yang diukur bukanlah kalian kerja di mana, gaji berapa, tapi yang diukur adalah seberapa kreatif kalian dan seberapa pantas kalian untuk mendapatkan gaji tersebut. Gitu. Jadi kerja di swasta memang tidak monoton yang itu saja, karena kita bukan seorang abdi negara. Tapi ketika kalian kerja di swasta, hal yang paling fundamental atau hal yang paling basic yang harus kalian improve adalah still kreatif and still move. Maksud saya still moving adalah kalian harus terus bergerak dan kalian harus terus kreatif, karena jika kalian kerja di swasta dan kalian tidak kreatif atau kalian tidak terus bergerak, itu akan luput dengan pesaing-pesaing yang baru. Seperti itu. Ya, kerja di PNS memang monoton, gajinya sudah tertakar, demikian. Tapi mereka punya tanggungan, bahkan sampai pensiun pun ditanggung. Dan kaji di swasta harus lebih kreatif, harus lebih giat, harus lebih inovatif, tapi gajinya mungkin gaji kalian 1 bulan itu setara dengan gaji PNS 12 bulan. Kalian mau pilih yang mana? Itu tergantung dari diri kalian, kenali diri kalian semenjak saat ini, dan itu sebenarnya bisa kalian rubah. Walaupun rubahnya mungkin tidak dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk merubah, karena itu adalah habit dari diri kalian sendiri ya. Nah, jadi seperti itu, kekurangan, kelebihan satu sama lain. Ketika kita misalkan masuk ke makna bekerja atau tujuan bekerja, sebenarnya buat apa sih kita bekerja? It depends on you again. Kalau misalkan kalian setelah lulus kuliah, kalian yang ada dalam pikiran kalian, saya mau dapat duit gitu. You will get the money, but you will not get the career. Kalian nggak akan bisa meniti karir kalau ketika kalian hanya berpikir duit. Karena kenapa? Ketika kalian mendapatkan gaji kurang dari yang kalian harapkan, kalian akan turun motivasinya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Misalkan kalian mau bekerja di rata-rata jurusan apa sih di sini? Boleh tahu nggak saya? Ada yang bisa kasih clue? Jurusan apa rata-rata di sini? Mungkin Pak Moderator bisa bantu saya? Ya, masih di mute. Mungkin bisa di kolom chat, jadi teman-teman bisa menulis jurusan teman-teman di kolom chat. Ya, boleh saya sambil lihat ya kolom chatnya ya. Sebentar. Psikologi, kimia, manajemen, dan farmasi, statistik. Wow, macam-macam. Oke, dari farmasi lah. Saya coba, atau enggak dari manajemen. Misalkan yang jurusan manajemen, mau coba, misalkan yang dari jurusan manajemen, kalian misalkan mau bekerja sebagai konsultan atau sebagai konsultan atau sebagai bagian di manajemen di sebuah perusahaan. Nah, ketika misalkan kalian bekerja seperti itu dan kalian tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan kalian harapkan, pasti kalian akan berturun, ngapain gue kerja di konsultan, gue sambil kerja aja lah di sini. Gitu. Di sini sangat berdinamika teman-teman sekalian. Kenapa? Hal itu bisa saja terjadi ketika misalkan kalian bekerja sudah mati-matian, tapi sebenarnya gajinya itu tidak cukup dengan gaya hidup kalian. Jadi sebenarnya tergantung sama gaya hidup ya. Misalkan kalian dapat gaji misalkan 3 juta atau berapa sesuai dengan UMR. Nah, kalau misalkan kalian bisa mengimbangi gaya hidup kalian, otomatis itu akan
bisa terus dan kalian akan termotivasi. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa mengimbangi gaya hidup kalian dengan salary yang kalian dapatkan, pasti itu akan mendemotivasi kalian dalam sebuah pekerjaan tersebut. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan. Tapi beda dengan orang yang misalkan mau bekerja, pertama saya menjadi staf ahli, saya setelah lulus menjadi staf ahli di DPD RI, MPR. Pertama saya menjadi staf ahli, bahkan gaji saya itu lebih rendah dibanding di bulan pertama ya. Di bulan pertama itu gaji saya lebih rendah dibandingkan dengan sekretaris pribadi anggota DPD tersebut, sespri-nya. Tapi karena tujuan saya adalah, oke, saya di sini mau ngambil ilmu, saya mau bekerja, saya mau tahu bagaimana sistem DPR, MPR, karena saya sering demo mereka di saat kuliah. Alhasil, setelah itu, saya coba bisa mempertahankan posisi saya di situ, sehingga saya bisa diangkat tidak hanya dari salary, tapi juga dari tunjangan dan juga dari jabatan. Yang tadinya cuma staf khusus, jadi staf ahli, terus juga jadi staf ahli DPD, terus juga jadi staf ahli MPR. Dan di situ saya bisa dapatkan yang saya mau waktu itu. Maksudnya baru lulus, terus sudah bisa nabung untuk beli mobil sendiri. Di mana pada saat itu, kalau misalkan saya di bulan-bulan pertama saya sudah terdemotivasi untuk, ya gila nih gajinya segini. Kalau misalkan pikiran saya waktu itu hanya salary, tidak ingin mencari ilmu ya, pasti akan seperti itu. Sama sepertinya misalkan dari, ya ini saya ambil contoh, misalkan dari Dia Amani yang jurusan farmasi atau dari teknik industri, Puji Anggrini. Mau bekerja, misalkan bekerja di sebuah perusahaan ya apapun lah itu, misalkan yang ada di Jakarta atau di Indonesia ini. Dapat salary rendah, tapi kalau misalkan kalian berpikir bahwa salary itu adalah segalanya ketika kalian bekerja, pasti kalian akan terdemotivasi. Tapi ketika kalian berpikir bahwa kalian bekerja itu ingin mencari ilmu, ingin sukses ke depan, ingin cari pengalaman, selama gaji atau salary-nya cukup untuk kehidupan sehari-hari, pasti kalian akan senang hati selama beberapa bulan, dan pasti akan ada keajaiban-keajaiban setelah itu. Maksudnya keajaiban, kalian bisa saja diangkat, kalian bisa saja dapat gaji tambahan, dan lain semacamnya. Jadi, seperti itu. Dan ketika kalian tujuan utamanya sudah salary, misalkan, mau dapat uang banyak, meskipun kita tidak pungkiri bahwasanya bekerja itu untuk mendapat uang. Tapi kalau itu saja tujuan kalian, jangan sampai ada pepatah yang bilang seperti ini. Kalau nggak salah, ini dari Tan Malaka. Jika hidup hanya sekedar hidup, babi hutan juga hidup, begitu kan ya? Jika kerja hanya sekedar kerja, kera juga bekerja. Nah, jangan sampai hal itu terjadi sama diri kalian ketika kalian mendapatkan motivasi yang utama dari gaji kalian. Paham ya? Paham ya maksud saya seperti itu ya? Jadi, sampaikan atau buat motivasi kalian bekerja itu adalah ingin mencari pengalaman, dan ketika bekerja jangan sampai kerja hanya sebatas kerja saja. Usaha terus. Maksudnya cari ilmu, cari pengalaman, cari orang-orang yang bisa memotivasi kalian atau menginspirasi kalian di tempat atau di lingkungan pekerjaan kalian, dan lain semacamnya. Hal itu justru akan membuat kalian termotivasi lebih tinggi dibandingkan hal sebelumnya. Lalu, hal apa saja yang perlu kalian, teman-teman, kalau misalkan itu motivasinya ketika kalian lulus nanti, percaya, kalian cepat dapat kerja. Tapi kalau misalkan kalian menimbang-nimbang, gajinya apa, segala macam, itu pasti kalian akan lama dapat kerjanya, karena akan pilih-pilih, dan ketika kalian belum cukup banyak pengalaman, terus kalian sudah pilih-pilih, wah itu sudah sangat susah teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan kalian sudah punya banyak pengalaman, terus kalian pilih-pilih, itu baru bisa dibilang namanya, ya it's okay, karena kalian sudah banyak pengalaman. Sekarang perusahaan yang butuh kalian, bukan kalian butuh pekerjaan. Nah, untuk yang bisa saya sarankan, ketika kalian nanti ingin bekerja setelah lulus, perbanyaklah pengalaman dulu, 1-2 tahun. Nah, ketika pengalaman kalian sudah banyak, baru kalian bisa menentukan kayak, wah, saya worth it untuk digaji segini, saya worth it untuk bekerja di tempat ini sebagai posisi ini, seperti itu. Lalu kita menuju ke bagaimana sih sebenarnya membuat CV dan surat lamaran.
Teman-teman sekalian, yang saya sarankan untuk kalian, jangan coba sesekali sebar CV dengan hal-hal yang sama seperti kalian dari sekarang coba kalian buat CV kalian, seminar, skill apapun, kursus yang pernah kalian ikuti, kalian tulis semua. Itu untuk apa? Bukan untuk disebar, tapi itu untuk pribadi kalian. Ketika kalian mau bekerja, misalkan di bagian teknologi pangan, mau di bagian konsultan ya, itu kalian coba sesuaikan CV kalian yang ada hubungannya dengan teknologi pangannya. Di bagian konsultannya, misalkan pernah menjadi konsultan, pernah menjadi atau pernah membantu dosen yang sebagai konsultan di teknologi pangan. Seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan posisi atau jabatan yang kalian ingin tempati pada saat melamar kerja dan di CV, itu kalian buat sekomprehensif dan selengkap mungkin sesuai dengan pekerjaan yang kalian ingin lamar. Gitu. Itu tips membuat CV, dan surat lamaran juga, setiap surat lamaran itu dibedakan. Jangan sampai semua surat lamaran itu disebar ke semua perusahaan yang kalian ingin lamar. Memang tidak semua recruiter itu akan membaca dengan detail. Tapi ketika misalkan mereka skimming dan scanning surat lamaran kalian dan membaca, ini kayaknya template, ini kayaknya untuk dikirim ke sini, itu sudah bisa dibaca oleh recruiter sekalian. Jadi jangan coba sesekali seperti itu jika kalian ingin mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Lalu ketika misalkan setelah kalian lulus, lamar pekerjaan, terus tips wawancara, wah ini sebenarnya kalian sudah dapat lihat banyak di Google ya tips wawancara itu seperti apa. Tapi yang ingin saya sampaikan, sebelum wawancara, yang terpenting yang kalian harus ketahui adalah background pekerjaan kalian. Kalian akan seperti apa dan bagaimana. Terus pakaian kalian itu juga harus diperhatikan, pengetahuan kalian, background knowledge, maksudnya basic knowledge yang kalian punya yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin kalian lamar ke depan. Terus juga ada cara berpakaian kalian, itu juga harus diperhatikan, cara berkomunikasi kalian, dan perusahaan yang kalian ingin datangi itu harus kalian pelajari sebelumnya. Itu tips-tips singkat sebenarnya dari saya, tips-tips wawancara singkat dari saya. Dan yang terpenting sebenarnya teman-teman sekalian itu adalah mau apapun kalian, bagaimanapun kalian coba improve diri kalian. Mungkin kita bisa lihat di slide berikutnya ini. This is me now. Background study saya adalah hubungan internasional, background study saya adalah ilmu politik, tapi skill saya bisa saya presentasi sekitar 87% di Adobe Creative, Photoshop, Corel Draw, InDesign, Illustrator, After Effects, Adobe Premiere, dan lain semacamnya. Jadi, selama kalian bisa meningkatkan keahlian kalian dimulai dari sekarang, sebelum kalian lulus, saya sangat anjurkan. Baik itu keahlian seperti yang ditampilkan ini, maupun juga keahlian yang seperti bahasa dan lain semacamnya. Kenapa? Karena saya merasakan, karena memang mungkin kurikulum kita belum begitu mantap. Yang saya rasakan sendiri adalah, yang saya kerjakan saat ini, itu hanya sekitar 20% yang saya pelajari, kurang dari 20% yang saya pelajari kuliah. Jadi sebenarnya skill-skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan adalah skill-skill yang kita pelajari di luar perkuliahan. Kalau saya hanya 20%, tapi mungkin kalau yang dari teknik industri atau teknologi pangan mungkin itu lebih berguna ya ilmu-ilmunya, atau mungkin dari keperawatan itu mungkin di atas 50% akan digunakan ilmunya untuk pekerjaannya. Tapi kalau misalkan seperti saya, terus saya bekerja sebagai konsultan hanya di bawah 20%, ilmu yang saya dapat di universitas saya terapkan untuk kuliah saya. Maksud saya pekerjaan saya. Terus apalagi cara bernegosiasi juga saya tingkatkan. Dan ini yang terakhir dari saya, yang saya mau highlight yang di sini sih. Tugas kita sebagai manusia atau sebagai mahasiswa misalkan adalah berusaha sebesar mungkin, berusaha sebanyak mungkin, dan berusaha sebaik mungkin. Masalah hasil itu tidak ada di tangan kita, itu ada di tangan Allah. Jadi, teman-teman, banyak yang bilang,
tiada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau kalian sudah berpatokan seperti itu, kalian akan kecewa besar. Kalian sudah mempersiapkan diri kalian dari kuliah, oh saya ingin bekerja di tempat ini, kalian siapkan dengan segala sesuatu, terus kalian gagal. Misalkan mau masuk Kemendak, udah ujian PNS disiapkan dari sekarang, beli buku, tes CPNS, dan segala macam, kalian gagal. Terus kalian akan kecewa jika kalian masih berpikir tiada usaha yang mengkhianati hasil. Wah, usaha gue sudah keras-keras, tapi kenapa dikhianati sama hasilnya? Karena kenapa? Karena mindset kalian harus dirubah dengan mindset seperti ini. Tugas kita sebagai manusia di dunia ini adalah belajar, berusaha, dan berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, dan sebesar mungkin. Jika nanti hal itu sudah dilakukan, masalah hasil itu diserahkan ke yang di atas, ke Tuhan Yang Maha Esa atau ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau misalkan kalian usaha masih gagal, usaha masih gagal, toh karena motivasi kita atau fundamental atau basic hal mendasar yang tertanam dalam benak kita adalah tugas kita memang untuk berusaha kok. Jadi kalau gagal ya udah usaha lagi. Kalau gagal ya udah usaha lagi. Tapi kalau misalkan kalian berpikir mindsetnya ya ada usaha yang mengkhianati hasil, kalian sudah usaha keras terus kalian gagal, pasti kalian akan kecewa dengan sangat berat. Dari saya demikian, mungkin nanti kita coba lebih banyak ditanya jawab ya jika masih ada waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fadlan yang telah memberikan sharing session dan tips and trick-nya pada siang hari ini. Mungkin kita langsung saja ke Q&A. Jadi jika teman-teman ingin bertanya, bisa silakan menggunakan fitur raise hand atau juga bisa menggunakan kolom chat. Jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Baik, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo tanya-tanya, silakan. Ini spesial loh, bukan mau maksudnya untuk bukan maksudnya untuk mau meninggi atau gimana ya. Biasanya kalau teman-teman di PPI Dunia itu mau undang saya itu, saya tanya dulu berapa jumlahnya. Biasanya kalau di bawah 100 itu nggak mau saya datang. Gitu. Karena biasanya setiap hari itu ada 5 sampai 10 undangan webinar. Tapi karena ini adalah Paragon, I think Paragon is the special company who has a high concern on education. Jadi Paragon ini sangat mementingkan dunia pendidikan. Menurut saya concern-nya sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Jadi that's very special. Kalau misalkan dipanggil Paragon kapanpun, dan ini saya selalu mau karena concern-nya, dan kita punya visi dan misi yang sama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Bagaimanapun caranya atau lewat manapun itu caranya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ada yang ditanya, silakan. Ada yang mau nanti diskusi lewat sesi chat atau lewat sesi personal juga, saya sangat persilahkan. Baik, teman-teman, apakah ada ingin ditanyakan? Ayo, ini kesempatan sekali, soalnya Kak Fadlan itu orang yang udah hebat banget, udah berpengalaman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang dunia pasca kampus tuh bagaimana sih, mungkin bisa langsung tanyakan ke Kak Fadlan. Ada kesempatan hari ini. Saya sambil ambil minum sebentar ya. Oh ya, Kak. Baik, Kak, ada satu pertanyaan dari Nur Adelia. Jadi dia bertanya, skill wajib yang harus dipunya untuk survive di life after campus itu apa aja ya, Kak? Skill wajib yang harus dipunya itu banyak sebenarnya. Pertama, skill untuk survive-nya itu seperti apa dulu? Ketika kalian ingin bertahan hidup tanpa bekerja, otomatis ada skill-skill wirausaha, skill-skill kehidupan. Skill
atau insting berwirausaha kalian itu harus ditanam semenjak dini. Kenapa hal itu penting? Menurut saya, hal itu penting ketika misalkan kalian ingin jualan, tapi nggak tahu mau jualan apaan. Tapi kalau misalkan insting wirausaha kalian sudah dapatkan, kalian itu bisa bertahan hidup atau survive dari usaha-usaha yang kalian jalankan. Misalkan masa pandemi ini, wah jualan apa ya? Semuanya serba mati. Kalian lihat, oh ada potensi masker, jualan masker, bantuin jualan masker hanya sebagai calo atau misalkan sebagai pemberi informasi dan segala macam. Apakah calo itu dilarang atau tidak? Tidak sah. Menurut saya sah-sah aja ketika kalian melihat peluang dan kesempatan. Jadi itu skill sangat basic sebenarnya, tapi itu bisa juga menjadikan kalian untuk survive ketika kalian live after kampus. Karena malu dong kalau misalkan kalian setelah lulus terus masih minta uang orang tua. Iya nggak sih? Ada lagi skill apa lagi? Setelah kampus, kalian masih bisa matematik, kalian bisa apa? Les. Jadi, skill yang utama, hal pertama yang kalian harus miliki adalah pintar melihat peluang, apapun itu. Mau yang berusaha, mau yang bekerja, mau yang begini, begitu. Itu kalian harus pintar melihat peluang, apapun itu. Sampai bahkan, jika ingin menjadi PNS sekalipun, kalian harus pintar melihat peluang. Oh, di Kemendak, di bagian ini nih kira-kira yang sedikit, misalkan, pelamar ya, sehingga potensi untuk lulusnya itu lebih besar dibandingkan di bagian yang sebelah sini, misalkan seperti itu. Jadi untuk melihat peluang itu adalah skill yang paling utama, skill wajib bagi kalian setelah after kampus. Begitu pula kalau mau cari beasiswa ke luar negeri. Melihat peluang, pintar melihat peluang. Oh, ada LPDP nih. Beasiswanya 5.000 setiap tahun kuotanya. Misalkan memberangkatkan 5.000 mahasiswa setiap tahun. Oh, tapi ternyata ratusan ribu. Terus lihat lagi, oh ada beasiswa AS. Ternyata pelamarnya cuma 11.000, yang diterima sekitar 3.000. Berarti kesempatan untuk lebih banyaknya itu yang mana? AS atau LPDP? Bahkan ya ini hanya misalkan saja, saya mengandaikan. Lalu ada lagi, misalkan kalian mau apply kuliah di Eropa, ada beasiswa Erasmus Mundus, terus ada ini beasiswa itu, oh ternyata teman-teman lihat ada beasiswa kampus nih yang kayaknya nggak banyak dilihat atau ditahui oleh banyak orang. Itu kan melihat peluang yang ada, sehingga teman-teman bisa lebih tinggi kansnya untuk mencapai atau untuk menerima beasiswa yang teman-teman ingin raih di luar negeri. Seperti itu. Jadi pintar melihat peluang itu adalah wajib, yang harus dimiliki oleh kita ketika kita lulus nanti. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Kak bisa pilih pertanyaan yang sudah ada tersedia di kolom chat. Bisa dipilih dulu, Kak. Oke, saya jawab aja satu-satu deh. Nggak apa-apa. Dari skill wajib, terus dari Riza Amri ya. Boleh sharing dong susah senangnya kakak dalam mencari saat awal lulus kuliah dulu. Jadi sebenarnya dulu itu saya sudah kerja dari sebelum saya lulus sebenarnya. Itu saya sempat jadi marketing di Bank BCA. Terus dari marketing di Bank BCA, naik level di situ, saya keluar dulu karena mau fokus tesisan, mau fokus skripsian waktu itu. Setelah lulus, saya nyari kerja lagi. Tapi saya nyari bukan semata-mata saya ingin mencari kerja dulu. Jadi karena saya dulu lagi nyari sponsor untuk ikut seminar di Jerman, waktu dapat undangan dan terpilih sebagai delegasi Indonesia untuk ikut ke Jerman. Tahu Kak, yang saya pikirkan apa? Dari segitu banyak anggota DPR dan DPD, saya nggak dapat sepeser pun untuk membiayai saya ke luar negeri. Toh saya ke luar negeri ini adalah sebagai delegasi Indonesia, membawa nama Indonesia gitu. Jangan sampai ini juga tidak dapat.
dapat pembiayaan, padahal dari panitia saya sudah dapat biaya. Tapi saya juga dapat biaya juga dari calon bos saya pada saat itu. Setelah pulang dari Jerman, saya saya kerja di tempat itu dan tanpa bisa dibilang itu tanpa jeda sama sekali saya bisa mendapatkan pekerjaan. Apakah dulu saya beranggapan kayak kerja di DPR dapat gaji sekian apa segala macam? Enggak. Dulu yang saya tekankan adalah saya mau belajar bagaimana prakteknya hal-hal yang sudah saya pelajari. Itu yang saya tanamkan. Masalah gaji dapat sekian itu is okay. Tapi setelah itu ternyata saya malah dapat berkahnya. Saya naik tingkat, jadi dari staf khusus jadi staf ahli, terus saya juga naik tingkat jabatannya dan posisinya, serta gajinya juga dapat lebih besar. Seperti itu. Untuk pertanyaan dari Riza ya tadi ya. Untuk pertanyaan ini saya lanjut aja ya langsung ya. Lanjut aja, Kak. Ya, saya lanjut aja ya. Untuk pertanyaan dari Inggita. Jika menginginkan setelah wisuda bisa langsung bekerja dan in case sudah dilirik sama perusahaan dan ditawari secara langsung, hal apa saja yang perlu disiapkan sejak kuliah? Dipelajari dulu perusahaan itu perusahaan seperti apa dan bagaimana, kalau bisa sudah belajar dikit-dikit, misalkan dalam posisinya, terus apa saja yang dibutuhkan oleh mereka, pelajari juga apa kurangnya. Karena ketika kalian masuk, terus kalian coba presentasikan kurangnya ini sebenarnya kalau dia dari luar seperti ini. Dan saya mau memperbaiki itu. Kalau misalkan kalian bisa seperti itu sangat sangat keren. Gitu. Kita ingat ada beberapa perusahaan yang meng-hire ketika misalkan saya ingat ada cerita yang misalkan di Alibaba ada ahli IT, dia masuk wawancara terus dia hanya diam saja ketika ditanya sama Alibaba mau ngapain di sini, bisa apa, lalu dalam hitungan menit dia dikasih dia minta komputer, dia otak-atik dalam hitungan 3 menit website Alibaba bisa lumpuh, langsung diterima jadi pekerja di situ. Terus juga ada banyak cerita hal seperti itu. Jadi menurut saya selain untuk memantapkan diri, misalkan memperbanyak atau melatih skill kalian sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kalian juga perlu untuk melihat kurangnya dari perusahaan kalian itu, seperti itu. Sehingga nanti kalian bisa berkontribusi untuk memperbaiki dari kurangnya hal-hal yang ada dalam perusahaan kalian. Lanjut ya. Dari Farah Zulfa. Kak, saya mau tanya, bagaimana cara kita manajemen waktu antar kerja, dunia pendidikan sebagai mempersiapkan beasiswa untuk S2 luar negeri? Karena yang saya ketahui dunia kerja itu sangat padat. Betul. Yang harus dikurangi ya teman-teman tidur misalkan 8 jam, teman-teman main, teman-teman sosialitas segala macam, itu kurangin semua. Karena kenapa? Saya juga dulu bahasa Inggris saya parah banget. Saya nggak punya IELTS, saya nggak punya TOEFL, tapi saya sisakan waktu saya, baik itu Sabtu, Minggu maupun malam, untuk bisa bahasa Inggris, bisa mempersiapkan diri untuk mempersiapkan S2 di luar negeri. Jadi selama saya kerja itu, saya tetap bergerak terus. Kurangnya apa? Kurangnya nggak ikut nongkrong sama teman, nggak ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin menyenangkan, tapi saya percaya bahwa hal yang saya lakukan itu akan berguna bagi masa depan saya. Dulu saya yakin ketika saya mau meninggali hal-hal itu, menghindari misalkan nongkrong sama teman, misalkan main sepeda atau main motor ke puncak segala macam. Ketika itu saya tinggali, yang saya bayangkan adalah ketika nanti saya sudah sukses, kita ada one step ahead dibandingkan mereka. Pasti mereka masih kayak main motor, main sepeda, olahraga, dan segala macam. Dan itu ternyata benar. Ketika saya sudah lulus, misalkan jadi konsultan di Paragon, terus jadi dosen di beberapa kampus, saya lihat teman-teman saya ya masih seperti saya pada saat dulu bekerja sambil mempersiapkan S2. Gitu. Jadi yang teman-teman harus persiapkan, atau teman-teman bagi waktu adalah, ya ditinggali hal-hal seperti itu. Bayangkan masa depan kalian itu lebih cerah dibandingkan misalkan dunia pertemanan kalian, atau misalkan
tidur kalian yang 8 jam itu bisa kalian kurangi. Begitu Farah, Zulfa. Selanjutnya Binti Ainiatur Rohmah. Bagaimana cara mengasah kemampuan kita di tengah pandemi seperti ini, di mana semua diharuskan bekerja dari rumah. Sementara untuk melatih kemampuan tersebut biasanya mengharuskan kita untuk keluar. Contoh magang dan lain-lain. Menurut kakak bagaimana? Teman-teman percayalah bahwasanya di Paragon sendiri, saya ambil case-nya yang singkat-singkat atau yang dekat-dekat saja. Bahkan di Paragon sendiri, di masa pandemi ini, banyak pegawai yang dirumahkan. Maksudnya dirumahkan itu bekerja dari rumah. Karena kenapa? Ternyata lebih efisien atau lebih efektif bekerja secara virtual di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, jadi itu sebenarnya bisa menjadi acuan teman-teman. Misalkan magang secara virtual, karena sekarang ini kita belajar nggak harus secara langsung dan tatap muka secara langsung, bertemu secara langsung. Tapi juga itu bisa kita dapatkan atau bisa kita kita bisa ambil ilmunya secara virtual. Seperti itu. Binti Ainianur Rohmah. Dari Idayu Safitri, izin bertanyakah apakah persaingan saat di lingkungan kerja turut menentukan kesuksesan seorang pada kehidupan sesudah kuliah? Persaingan saat di lingkungan kerja. Bukan persaingannya yang menentukan kesuksesan, tapi bagaimana kalian menghadapi persaingan tersebut. Seperti itu. Ada orang yang misalkan bersaing, ya kita nggak pungkiri bersaing, kadang-kadang ada sikut-sikutan di tempat kerja, terus kalian ngedrop, itu nggak baik sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian berpatokan kayak apapun yang terjadi, saya kerjakan, saya tuntaskan tanggung jawab saya, betapa berat persaingannya di dalam dunia pekerjaan. Kalau you already doing the best terhadap suatu hal yang ditanggungjawabkan ke kalian, percayalah persaingan itu akan sirna dengan sendirinya. Gitu ya, Idayu ya. Lanjut dari Akila Hana bertanya, berdasarkan yang saya tahu, mohon dikoreksi bila keliru, fresh graduate biasanya kesulitan mendapatkan pekerjaan karena ada kriteria pada lowongan kerja, yaitu minimal pengalaman katakanlah 1-2 tahun. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan banyak-banyak magang dari sekarang. Ada teman saya, dia S2, dia sadar bahwasanya dia habis lulus S1 langsung S2. Pengalaman pekerjaannya tidak ada. Oleh karena itu, semenjak lulus terus dia ke kuliah S2, dia memperbanyak magang. Karena dengan magang itu mereka bisa menambah skill dan bisa merasakan the real working life experience. Jadi perbanyaklah magang, mulai bekerja dari sekarang, tapi jangan memberatkan kalian sehingga kalian tidak terganggu kuliahnya atau studinya untuk segera cepat lulus. Seperti itu. Dari Akila, dari Dia Amani. Terima kasih atas pemaparan materinya, Kak. Tadi saya melihat CV Kak Fadlan berupa experience banyak sekali. Salah satunya itu menjadi koordinator PPI Dunia yang ingin saya tanyakan. Boleh untuk diceritakan sedikit bagaimana Kak Fadlan dapat menjadi atau terpilih menjadi koordinator PPI Dunia? Seminar atau webinar workshop apakah efektif untuk dimasukkan ke dalam CV? Apakah kira-kira, apabila iya, kira-kira sebaiknya dimasukkan dalam poin apa ya, Kak? Ceritakan sedikit ya, gimana, jadi dulu saya 2016 saya keluar negeri nggak pernah berpikir untuk terlibat di dalam PPI. Saya aktif menulis sampai saya bisa publikasi sekitar 11 paper di tahun 2016 menuju 2017. 2017 menuju 2018 saya melihat ternyata sepertinya saya harus turun. Maksudnya sepertinya saya harus aktif di PPI untuk bisa lebih memuat banyak aspirasi dari teman-teman pelajar Indonesia di luar negeri. Alhasil, saya mulai aktif di PPI, menjadi ketua Departemen Pendidikan di PPI Tiongkok. Terus saya bilang sama ketua, waktu itu kayaknya saya ingin aktif di PPI Dunia. Lalu ada koordinator terpilih yang baru, bukan saya ikut open recruitment, tapi saya langsung mengajukan diri. Saya ingin begini,
saya ingin masuk aktif dalam kepengurusan PPI Dunia, saya ingin begini, terus saya dikasih kesempatan jabatan ketua komisi pendidikan waktu itu. Saya tuntaskan waktu itu janji-janji saya. Setelah itu saya dipercaya sebagai ketua umum PPI Tiongkok. Saya mencalonkan diri. Setelah dipercaya sebagai ketua umum PPI Tiongkok, saya menjalankan kinerja saya. Setelah itu banyak teman-teman mendorong untuk menjadi PPI Dunia. Ya udah, saya bergabung dalam kontestasi pemilihan koordinator PPI Dunia, meminta dukungan dari berbagai macam pihak. Tapi itu tidak semata-mata saya bisa menjadi koordinator PPI Dunia. Pada saat saya menjadi PPI Tiongkok, waktu itu saya coba buat rekor muri untuk PPI Tiongkok, buat program-program yang progresif, terus saya menyanggupkan diri untuk menjadi tuan rumah simposium kawasan. Berapa belasan PPI negara hadir ke Tiongkok, dan kita jadi tuan rumahnya, kita gratiskan ke mereka semua. Hal-hal seperti itu, cari sponsor yang banyak dan segala macam. Sehingga akhirnya mungkin teman-teman PPI negara yang lain melihat kayaknya saya cocok untuk menjadi koordinator PPI Dunia gitu. Lalu webinar apa atau workshop apa yang cocok dimasukkan ke dalam CV. Teman-teman catat aja, seminar kayak begini juga catat aja dulu. Nah, ketika nanti misalkan teman-teman ingin belajar atau ingin membuat CV singkat untuk perusahaan tertentu, teman-teman cocokkan saja sendiri. Kira-kira life experience ini cocok nggak ya kalau misalkan masuk ke industri pangan? Oh, kurang cocok. Ketika kalian misalkan manajemen, cocok nggak ya? Oh, cocok nih, karena ada manajemennya, bagaimana kita hidup pasca kuliah, dan segala macam. Jadi disesuaikan dengan tipe pekerjaan yang kalian ingin lamar. Lalu, apakah IPK tinggi menentukan kehidupan setelah kuliah yang sukses? Dan apakah kehidupan setelah kuliah hanyalah bekerja? Kehidupan setelah kuliah itu bukan bekerja. Makna inti dari bekerja itu adalah belajar. Jadi kalau kalian tidak belajar dalam sebuah pekerjaan, menurut saya itu bukanlah pekerjaan yang benar-benar bekerja. Karena pekerjaan yang benar-benar bekerja adalah kalian belajar dari pekerjaan tersebut. Belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, belajar dari hal-hal yang kalian kerjakan sehari-hari, sehingga kalian bisa lebih baik lagi ke depan. Hal itu yang sebenarnya benar. Dan apakah IPK tinggi menentukan kehidupan setelah kuliah yang sukses? Menurut saya, IPK tinggi itu hanya mengantarkan kalian ke depan meja interview. Bagaimana kalian bisa sukses itu sebenarnya ditentukan bagaimana kalian bisa seaktif seperti ikut organisasi, ikut ini, ikut itu, dan segala macam. Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman sekalian? Percaya, orang yang sukses itu tidak hanya handal atau tidak hanya expert dalam satu bidang saja, tapi berbagai macam bidang. Kalian belajar itu hanya satu bidang. Ketika kalian ikut berpengalaman, ikut organisasi, ikut aktif di luar, kalian akan belajar bidang-bidang yang lain, dan kalian akan memahami perspektif-perspektif dari ilmu di luar bidang ilmu kalian. Dan hal itu yang sangat dipentingkan, hal itu yang sangat diperlukan, sehingga kenapa saya bilang, IPK tinggi itu hanya mengantarkan kalian ke depan meja interview saja. Karena kenapa? Wah, ini anak IP 4. Yaudah kita panggil, mungkin lolos setelah itu, tapi kalian nggak bisa improve. Karena misalkan ketika kalian, oke, ada kenalan nggak di Bali nih, misalkan kita ingin mendirikan pabrik di Bali. Kalau orang yang berorganisasi, atau orang sudah berpengalaman, maksudnya pengalaman, memiliki network yang banyak semasa itu, oh iya, punya teman di Bali, kontak, dan segala macam. Tapi kalau misalkan belum, pasti nyari-nyari, itu lebih lama dibandingkan orang yang aktif, seperti itu. Ingin bertanya, biasanya nih, Kak, mahasiswa tingkat akhir sering overthinking dan cemas akan masa depannya setelah lulus. Bisa jadi karena melihat persaingan di dunia kerja maupun insecure karena skill yang dipunyai baru sedikit. Kira-kira tips dari Kakak untuk mengatasi rasa cemas tersebut bagaimana? Cemas atau ragu atau khawatir itu hal yang wajar, teman-teman sekalian. Yang tidak wajar adalah ketika kalian terbelenggu di dalam kecemasan tersebut atau ketika kalian terbelenggu di dalam kekhawatiran tersebut. Khawatir, namun khawatir terus. Cemas, namun cemas terus. Tapi tidak pernah membuat solusi pada diri sendiri. Misalkan khawatir karena banyaknya skill yang disyaratkan di dalam dunia pekerjaan. Khawatirnya itu, kalian rubah energi negatif dari cemas atau khawatir itu menjadi sebuah motivasi. Oke, kalau misalkan gue cemas terus, ya gue akan di sini terus. Oke, cemas nggak apa-apa, tapi gue harus move on. Maksudnya move on itu, misalkan harus bisa manajemen skill, harus bisa
skill Photoshop, AutoCAD, dan segala macam. Belajar dari sekarang, atau harus bisa bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Terus sudah ya? Ada lagi nggak? Oh, ada lagi ya, ini dari Gina. Puspita izin bertanya, untuk mahasiswa semester 5 yang merasa salah jurusan namun tidak cukup waktu untuk pindah jurusan, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan setelah lulus kuliah nanti? Pertama, merasa salah jurusan itu kenapa, Gina Puspita? Ada orang yang merasa salah jurusan karena mereka merasa tidak mampu, atau ada yang salah jurusan karena mereka merasa itu bukan passion. So, how to find your passion sebenarnya? Teman-teman sekalian, ada beberapa perspektif yang salah. Ketika kalian tidak suka tantangan, itulah hal tersulit dalam diri kalian untuk menuju ke dalam kesuksesan. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kuliah dulu S1 Hubungan Internasional. Tahu nggak cita-cita saya apa? Bukan ingin jadi dubes. Cita-cita saya ingin keluar negeri. Tahu nggak dulu saya adalah orang terbodoh dalam bahasa Inggris. Tapi justru malah masuk hubungan internasional di mana mereka, ya maksudnya stigma dari anak atau mahasiswa hubungan internasional itu adalah, wah bahasa Inggrisnya pintar dan segala macam. Justru saya mau melawan stigma itu, karena saya orang bodoh di dalam bahasa Inggris, saya mau masuk jurusan hubungan internasional karena saya mau pintar bahasa Inggris. Itu. Jadi, keras terhadap diri kalian sendiri. Apakah saya merasa, wah ini bukan jurusan saya. Ketika saya mempelajari hubungan internasional, negara-negara, wah gila nih kan, di luar dari saya banget. Tapi saya mau melawan itu, gitu. Saya mau melawan hal-hal dari kekurangan saya dengan cara saya berkuliah. Oleh karena itu, hasil kayak misalkan ternyata bisa jadi wisudawan terbaik, terus bisa cum laude, terus juga bisa misalkan dapat beasiswa di luar negeri dan lain semacamnya. Nah, hal yang dialami Gina ini sebenarnya perlu ditanyakan. Sebenarnya yang Gina sadari atau yang mahasiswa yang salah jurusan itu sadari adalah karena susah atau karena bukan passion. Karena kalau susah, kalian bisa pelajari itu. Belajar yang tekun, kalau misalkan masih nggak bisa juga, berarti ada yang salah dari cara belajar kalian. Nah, kalau misalkan bukan passion, teman-teman, passion itu apa sih? Passion itu sebenarnya hal yang kalian senangi, bagaimana kalian bisa senang. Bagaimana sih biar bisa senang terhadap suatu hal? Harus dekat terlebih dahulu. Kalau nggak dekat, bagaimana? Kalau nggak dekat, ya didekati. Gitu, misalkan kalian belajar hanya sejam sehari untuk bisa lebih dekat terhadap pelajaran yang kalian ingin pelajari. Masih kurang efek, tambah 2 jam. Kurang efek, tambah 3 jam. Tambah sampai 5 jam, 8 jam kalau misalkan masih kurang. Lama-lama kalian akan mencintai hal yang kalian itu, dan kalian akan merasa itu adalah passion kalian. Sesimpel itu sebenarnya penjelasannya, tapi tidak sesimpel itu juga untuk melakukannya, dan hal itu sangat berat saya akui. Tapi kalau misalkan kalian sudah bertekad, percayalah itu akan bisa kalian lakukan. Dari Elisa, izin bertanya, apabila kita mengambil magang yang tidak sesuai dengan jurusan, lalu saat bekerja kita bekerja berhubungan dengan jurusan, apakah tetap ada nilai tambah pengalaman itu walaupun bidangnya tidak sama? Menurut saya tetap ada. Apapun pengalamannya menurut saya tetap, walaupun tidak akan dilirik mungkin ya oleh penerima pekerja atau penginterview. Kenapa seperti itu? Saya dulu waktu sebelum lulus kuliah, saya kerja sebagai seorang marketing. 6 bulan sampai berapa bulan gitu, marketing di salah satu bank nasional. Lalu, saya kan jurusannya hubungan internasional, terus juga politik, pemerintahan, dan segala macam. Apakah itu perlu? Ternyata itu perlu. Ketika saya pindah ke konsultan pemerintahan, ternyata itu perlu untuk menggait atau untuk approach dari para klien. Bagaimana teknik marketing yang saya gunakan, bagaimana saya follow up, itu ternyata saling berhubungan. Jadi apapun pekerjaannya, ketika itu misalkan masih satu ruang lingkup ilmu besar yang kalian pelajari, itu sebenarnya masih bisa dan masih bisa nyangkut pengalamannya. Seandainya tidak nyangkut sekalipun, pengalaman apa yang kalian, ketahanan mental dan kekuatan mental kalian yang akan terlatih di situ.
Dari Akila Hana, ada bertanya lagi, apakah tidak masalah bila magangnya tidak sesuai dengan jurusan kuliah maupun dengan profesi yang diinginkan? Menurut saya nggak masalah, karena magang itu untuk merasakan bagaimana the real work experience ketika kalian bekerja nanti, sehingga mentalnya sudah cukup kuat. Pertanyaan terakhir nih ya, dari Divananda Ayu Cahyani. Bagaimana cara yang tepat untuk menghilangkan rasa jenuh belajar ataupun bekerja? Cara menghilangkan rasa jenuh biasanya itu cara berbagai macam hal. Maksudnya berbagai macam hal itu, pertama, misalkan kalian jenuh belajar di tempat yang itu saja. Pergi ke kafe, pergi ke taman, atau pergi ke berbagai macam tempat. Ajak teman, ajak pacar kalau punya pacar, sehingga ada motivasi-motivasi yang terselubung, tapi menurut saya itu sah-sah saja. Kenapa? Agar rasa jenuh kalian hilang. Nonton movie sebentar, tapi jangan terlena. Nonton movie sebentar, oke, satu film deh, biar nggak jenuh. Ketagihan 2 film biar nggak jenuh. 3 film biar nggak jenuh. 4 film, tahu-taunya udah besok dan udah ganti apa namanya? Ganti hari, sehingga kalian nggak belajar atau nggak bekerja. Jadi cari suasana yang baru biar nggak jenuh, tapi pastikan kalian komit untuk kembali bekerja setelah kalian mengganti suasana itu. Sebagai contoh, nonton film, nonton movie, ngopi, ngeteh, ngemil, dan segala macam. Atau main, atau telepon pacar, dan segala macam. Seperti itu, saya rasa demikian ya. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau jika ada hal-hal yang kurang. Saya harap kita bisa keep in touch. Senang sekali bisa diundang di sini dan memperkenalkan diri sebagai salah satu orang yang bekerja di Paragon, walaupun masih menjabat sebagai koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Saya rasa demikian. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Fadlan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum tersampaikan, mungkin bisa disampaikan melalui private DM ke Instagram Kak Fadlan Mujaki. Nah, tak terasa sharing session dengan Kak Fadlan udah di ujung acara. Mungkin yang bisa saya tangkap itu, saya melihat ada kata-kata yang sangat menarik dari Kak Fadlan yang berbunyi, tugas kita sebagai manusia hanya berusaha, apapun hasilnya itu tergantung kehendak Tuhan. Nah, berusaha dengan ikhlas, terus menjadikan diri kita selalu semangat tanpa mengharap hasil. Nah, baiklah, untuk mengakhiri acara webinar kali ini, mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama dulu, Kak. Kepada seluruh peserta, mungkin bisa menyalakan kamera, videonya. Kita akan foto bersama dengan Kak Fadlan. Bisa menyalakan videonya, teman-teman. Baiklah, kita akan melakukan foto bersama dengan Kak Fadlan. Dalam hitungan 3, mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah acara webinar kali ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara webinar kali ini dengan Kak Fadlan. Mungkin kalau ada misalkan pertanyaan mengenai lebih lanjut tentang kehidupan pasca kampus, bisa langsung kontak Kak Fadlan melalui Instagram ya, Kak. Nah,
jangan lupa kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Itu untuk keperluan e-sertifikat. Nanti e-sertifikat akan dikirim melalui email ke masing-masing peserta. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada acara webinar kali ini. Saya Aditya Dwi Prayoga selaku moderator menutup acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Fadlan. Terima kasih teman-teman.